ternyata pas kalian explore, kalian gak akan bisa menemukan jalan atau pintu keluar. Hai guys, welcome back again with me, Game90net. Jadi di video kali ini gue akan menemani kalian untuk mencari tahu misteri kebenaran dari The Backroom. Keanehan di dunia ini itu ada banyak sekali jenisnya. Dari munculnya sebuah fenomena glitch di mana kalian bisa ngelihat ada pesawat yang nge-stuck di udara dan nggak bisa bergerak sama sekali. Lalu ada juga sebuah fenomena yang disebut dengan nama The Shaun Vanish, di mana kalian bisa merasakan matahari itu akan meredup dan kalian cuma bisa ngelihat dunia berubah menjadi gelap dan kalian bisa mendengar adanya monster mengerikan yang selalu berusaha untuk mengejar manusia. Terus ada juga sebuah fenomena yang dapat dialami oleh manusia yang disebut dengan nama astral projection. Nah, dari semua fenomena aneh ini, pernah nggak sekali aja kepikiran di kepala kalian bagaimana jadinya kalau fenomena-fenomena ini itu sampai beneran terjadi dan kalian bisa ngerasain sendiri? Contohnya nih, misalnya dunia mengalami glitch dan kalian bisa ngelihat pesawat yang terbang di udara terus tiba-tiba kayak nge-stuck di udara dan dampak efeknya itu meluas sampai ke manusia. Artinya, kalian juga mengalami glitch. Atau misalnya fenomena The Shaun Vanish itu menjadi nyata, jadi kalian bisa ngelihat seluruh dunia itu berubah menjadi gelap. Kalian juga bisa mendengar suara makhluk aneh. Kalian juga akan selalu waspada setiap waktu untuk berjaga-jaga supaya kalian bisa terhindar dari serangan makhluk mengerikan. Atau misalnya kalian tiba-tiba mengalami astral projection dan jiwa kalian itu kehilangan arah yang pada akhirnya jiwa kalian itu nggak bisa kembali ke tubuh kalian. Nah, kali ini gue ada sebuah cerita yang sangat mengerikan yang disebut dengan nama The Backroom. Atau katakanlah ini merupakan sebuah fenomena yang menghubungkan antara dunia mimpi dan juga dunia nyata, di mana kalian bisa masuk ke dalam The Backroom. Tapi besar kemungkinan kalian gak akan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Jadi ini bukan liminal space ya, melainkan sesuatu yang lebih dark, lebih creepy. Karena kalau kalian coba cari tahu, liminal space ini kan biasanya cuman sebuah fenomena gelisah yang timbul karena kita berada di ruangan yang kosong. Sedangkan The Backroom ini merupakan campuran perasaan antara gelisah, takut, dan seluruh indera kalian itu bisa berfungsi dengan baik untuk merasakan adanya sesuatu di dalam sana. Kisah The Backroom ini pertama kali ditemukan pada 12 Mei 2019, di mana di sini ada sebuah forum yang bernama 4chan dan juga ada seorang pengguna user Reddit dengan nickname OP. Jadi ceritanya si pengguna akun itu membuat sebuah halaman pegboard dan juga ada sebuah foto yang diunggah. Fotonya itu kayak menunjukkan adanya sebuah ruangan yang kosong dan kalau diperhatikan ini bisa menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Terkadang kalian bisa merasa gelisah. Terkadang kalian juga bisa merasakan ada yang memperhatikan kalian dari kejauhan. Awalnya postingan halaman pegboard yang dibuat sama si doi ini cuma disukai oleh beberapa orang. Cuman anehnya gak lama setelah itu muncul berbagai orang yang mulai suka dengan cerita si pemilik akun dan mereka mulai mengunggah berbagai jenis foto ruangan kosong yang pada akhirnya muncullah sebuah cerita The Backroom. Foto The Backroom kali ini diunggah dengan kualitas yang lebih detail, lebih jelas. Ditambah lagi kalian juga bisa melihat sebuah ruangan yang atmosfernya warna kekuningan diikuti dengan adanya dinding yang dihiasi dengan motif cukup aneh. Selain itu ada juga beberapa lampu LED yang menerangi ruangan tersebut. Dan yang paling seramnya ini adalah isi teks yang diposting. Kurang lebih isinya itu seperti ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak menyadari kenyataan di area yang salah. Anda akan berakhir di backroom di mana tidak ada apa-apa selain bau karpet lembab tua, kegilaan mono warna kuning, kebisingan latar belakang, lampu neon yang tidak ada habisnya dengan suara degungan maksimum, dan sekitaran 600 juta mil persegi ruangan kosong yang tersegmentasi secara acak untuk terperangkap. Tuhan menyelamatkan Anda jika Anda mendengar sesuatu berkeliaran di dekat Anda, karena itu pasti telah mendengar Anda.
The Backroom ini merupakan sebuah dimensi yang dapat diakses dengan keadaan tertentu. Seperti misalnya ketika kalian sedang pingsan, atau misalnya ketika kalian sedang tertidur dan tahu-taunya tiba-tiba kalian malah masuk ke dunia The Backroom. Contoh simpelnya di sini gua akan mengilustrasikan dengan seorang gamer. Jadi di sini misalnya kalian seorang gamer nih, kalian memainkan game dalam tahap pengembangan. Artinya game ini pasti bisa mengalami bug. Nah, misalnya ketika player itu mengalami bug atau karakternya itu kayak nge-stuck di dalam game, itu tandanya sama kayak kalian memasuki dunia The Backroom. Ketika mereka mengalami bug di dalam game, biasanya orang-orang ini itu pasti akan mencoba untuk mencari cara agar gamenya itu nggak nge-bug, nggak nge-stuck, supaya mereka bisa ngelanjutin game mereka kembali. Nah, ketika seseorang memasuki The Backroom, biasanya mereka akan terjebak di sebuah ruangan berwarna kuning dengan dinding yang dilapisi karpet motif aneh. Dan seperti perkataan gua, semua indera kalian ini dapat digunakan karena kalian bisa mencium aroma bau bangkai, merasakan hawa dingin dan panas, melihat ruangan yang gelap dan juga terang, dan tentunya kalian juga bisa merasakan sakit ketika kepala kalian terbentur atau misalnya kalian terjatuh atau diserang oleh sesuatu. Lalu yang paling mengerikannya, ketika seseorang memasuki The Backroom, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari ruangan tersebut. Ditambah lagi, mereka harus melewati 3 level tantangan. Level 0 merupakan sebuah level paling awal, paling mudah, atau katakanlah ketika kalian memasuki dunia mimpi, maka kalian akan mencoba untuk menjelajah tempat ini supaya kalian bisa keluar dari The Backroom. Jadi ketika kalian memasuki level 0, kalian akan melihat sebuah ruangan simpel dengan lampu LED yang berkedip terus-menerus, dan kalian juga bisa mendengar suara lampunya. Selain itu, ketika kalian melangkahkan kaki kalian, maka kalian juga akan bisa mendengar bunyi langkah kaki orang lain. Cuman lama-kelamaan kalian akan mulai tersadar kalau kalian yang tadinya mengira ruangan ini adalah ruangan yang simpel, ternyata pas kalian explore, kalian gak akan bisa menemukan jalan atau pintu keluar. Karena setiap orang yang mencoba untuk memasuki ruangan ke ruangan, ujung-ujungnya mereka akan berakhir di ruangan yang sama, keadaan yang sama, warna lampu yang sama, dan bau yang sama. Kalian mulai menjadi cemas dan juga panik. Kenapa setelah berlari dan mengelilingi tempat tersebut dalam waktu yang bahkan sudah bisa dikatakan berjam-jam atau berhari-hari, kalian tetap berada di ruangan yang sama dan gak ada satupun tanda kalau kalian menemukan ruangan yang berbeda. Setiap kalian mulai terbiasa memutar di ruangan yang sama, kalian akan mulai sadar kalau di setiap langkah kaki kalian bergerak, di saat itu juga kalian akan mendengar suara langkah kaki seseorang yang terasa samar-samar. Suara ini itu perlahan-lahan akan semakin dekat dengan kalian. Cuman pas kalian mencoba untuk mencari sosok tersebut, kalian gak akan bisa menemukan sosok yang mengikuti di belakang kalian. Setelah kalian terus memutar di ruangan yang sama, entah itu beberapa hari atau beberapa minggu, pokoknya dalam waktu yang benar-benar lama, kalian akan tanpa sadar memasuki ke sebuah ruangan yang berbeda. Di mana ruangan ini itu akan memiliki sudut yang berbeda, ada tambahan blok sebuah ruangan, 1 atau 2. Selain itu, di sini kalian juga bisa menemukan ruangan lain yang dimana ruangannya itu kayak gelap, redup, dan gak ada cahaya sama sekali. Di sini kalian akan tetap terus berjalan, mencoba untuk mengikuti naluri manusia yang kalian miliki supaya kalian bisa tetap survive. Dan kalian baru sadar lagi kalau di ruangan yang gelap dengan cahaya yang sangat minim, kalian akan mulai mencium bau busuk yang semakin kuat, dan juga langkah kaki yang tadinya agak kecil sekarang terasa dekat banget di samping kalian. Suara langkah kaki misterius ini itu akan terus ada dan gak menghilang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalian juga bisa bertemu dengan makhluk mengerikan di sela-sela ruangan yang terkadang muncul secara tiba-tiba. Makhluk ini biasanya suka bertingkah dengan kelakuan yang sangat aneh dan juga mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Hal yang cuma bisa kalian lakukan di sini itu cumanlah lari sekencang mungkin, jangan melihat ke arah belakang, dan teruslah berharap kalau makhluk ini itu tidak menyadari kehadiran kalian. Entah bagaimana caranya kalian bisa survive atau lolos di level 0 dan juga level 1. Tapi kalian baru sadar nih, setelah kalian terus berjalan, kalian pada akhirnya masuk ke dalam level 2. Sebuah level di mana kalian mungkin aja bisa survive atau lolos dan kembali ke dunia nyata. Di level ini kalian akan melihat ruangan yang sama di level 1.
Tapi kali ini ruangannya akan lebih terang dan kalian tidak akan bisa menemukan ruangan yang gelap. Nah parahnya, di saat kalian terus berjalan mencoba mencari jalan keluar, kalian akan merasakan seluruh ruangan berubah menjadi panas dan semakin panas. Sampai tubuh kalian merasa sangat lelah dan kesulitan untuk bergerak, seolah-olah rasa panas ini itu mencoba untuk menekan tubuh kalian agar tidak dapat bergerak. Di level kedua, kalian juga akan bisa menemukan makhluk-makhluk aneh mengerikan dari yang berbentuk humanoid dengan tubuh kehitaman, atau ada humanoid dengan badan yang terpotong, atau ada juga jenis yang kepalanya hilang. Lalu ada juga jenis makhluk yang merangkak dengan kecepatan luar biasa. Di sini kalian tetap akan bisa merasakan suara jeritan dari makhluk tersebut yang seolah-olah mengancam kalian agar segera keluar dari ruangan ini, atau kalau enggak mereka akan memangsa kalian. Kenyataan yang paling tidak menyenangkan ketika kalian masuk ke dalam backroom dan kalian berusaha untuk survive keluar, kalian sudah melewati level 0, level 1 dan juga level 2. Ketika kalian gagal sekali aja, ada kemungkinan juga kalian akan kembali lagi ke level awal. Kalian akan terus merasakan betapa horornya ruangan yang terus berputar. Terus ada juga suara makhluk-makhluk mengerikan. Ditambah lagi mungkin aja kalian juga bisa merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa karena serangan dari makhluk yang ada di dalam ruangan The Backroom. Jadi apakah The Backroom itu nyata? Sayangnya, The Backroom itu enggaklah nyata. Melainkan The Backroom ini cumalah sebuah cerita fiksi yang awalnya cerita ini itu bermula dari sebuah foto yang diunggah oleh akun bernama PO. Kemudian fotonya itu di remake oleh beberapa user di Reddit. Terus orang-orang ini itu mulai menambahkan cerita yang pada akhirnya muncullah sebuah cerita The Backroom. Walaupun begitu, mau The Backroom ini hanyalah cerita fiksi atau cerita yang gak beneran ada, menurut gua The Backroom ini tetaplah akan terasa sangat mengerikan kalau misalnya ini beneran terjadi di dunia nyata. Karena di sini kita nggak akan tahu bagaimana caranya seseorang itu bisa masuk ke dalam dimensi The Backroom. Ditambah lagi yang paling mengerikannya, ketika seseorang sudah masuk ke dalam ruangan ini, biasanya mereka akan berputar di ruangan yang sama dan ditemani dengan makhluk yang sangat mengerikan. Oke, itu dia guys video kita hari ini tentang misteri dari The Backroom. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video gue kali ini, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Dan kalau kalian gak suka dengan video gue, kalian bisa kasih gue dislike aja. Dan untuk kalian kalau misalkan punya cerita-cerita seru yang pengen gue bahas di next video selanjutnya, entah itu cerita misteri dari internet atau cerita creepypasta kayak The Backroom, terus pokoknya video-video aneh atau video-video penampakan, pokoknya benar-benar yang berhubungan dengan misteri di internet atau kasus pembunuhan berantai, kalian bisa DM gua di limboy_88 atau di game90net juga. Gua ada di sana, so buruan follow dan DM gua sekarang juga. Lalu kalian juga bisa mendukung gua dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini guys, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan notif pas gua upload video baru. And see you guys on the next video. Lumos.